view-nya sekitarnya adalah kuburan. Kebetulan emang lokasinya kayak gitu. Semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi YouTube channel ini menceritakan beberapa kisah horor cerita koasku. Ini berdasarkan kisah nyata selama aku menjalani koas. Mari kita mulai dari sini. Cerita kali ini datang dari stase anak. Stase anak itu merupakan stase mayor dengan 12 minggu putaran. Pembagiannya di 4 bagian, yaitu bangsal, perina atau ruang bayi, IGD, dan juga poli. Minggu itu aku lagi kebagian minggu bangsal, dan kebetulan malam ini aku juga jaga bangsal. Kalian bayangin kan, berarti aku 24 jam ada di bangsal itu. Pastinya aku lebih paham banget keadaan pasien dan juga pasiennya ada apa aja. Saat dinas pagi, itu ada salah satu pasien yang meninggal dunia. Aku tidak akan menjelaskan mengenai penyakitnya ataupun bagaimana kronologi dia meninggal dunia. Intinya, ada satu pasien yang meninggal dunia. Mulai dari jam 2 saat aku jaga sore sampai dengan besok paginya. Sore itu semuanya aman-aman aja karena kebetulan gak ada pasien yang butuh observasi khusus. Kita menjalani jadwal jaga seperti biasanya. Jam 2 biasanya kita udah mulai keliling nih, ngeliat-ngeliat pasiennya, dan mulai mencatat di buku jaga bangsal. Kayak nama, jenis kelamin, terus penyakitnya apa, keluhannya saat itu apa, dan konsulennya siapa. Terus biasanya setelah itu kita mulai ngobrol sama perawatnya dan juga mulai ngerjain tugas-tugas koas yang bisa kita kerjain. Oke, masuk ke jam 12 malam. Karena pasiennya aman-aman aja, akhirnya aku bisa tidur tenang kan. Kebetulan koas jaga anak ini jaganya sendirian. Jadi di ruang perina sendiri, di IGD sendiri, dan di bangsal sendiri. Tidurnya pun juga seperti itu. Kalau di bangsal ya tidurnya di bangsal anak, kalau di perina ya di ruangannya sendiri, dan kalau di IGD biasanya juga di IGD. Malam itu nggak ada yang aneh, semuanya biasa aja. Aku mulai masuk ke kamar dan mematikan lampu, persiapan untuk tidur karena kebetulan besok aku harus bangun pagi lagi untuk visit pasien bangsal. Ruangannya itu luas, gabung sama ruangan diskusi. Jadi ruangannya kalau misalkan dari nurse station itu kita masuk, itu langsung ruangan diskusi di depannya. Terus ada lemari di sampingnya. Di belakang lemari itu adalah tempat tidur koas. Jadi nggak ada pembatas lagi selain lemari itu. Nah, posisinya aku lagi tidur di tempat tidur koas tersebut. Tiba-tiba di malam hari aku ngerasa kayak awalnya nggak nyaman tuh. Nggak nyaman kok, rasanya agak aneh dan nggak nyaman. Itu sekitar jam 12 malam. Setelah itu ya udah aku kayak harus buru-buru tidur karena besok harus bangun pagi untuk visit pasien lagi. Aku matiin lampu, terus aku beres-beres dan akhirnya aku tidur. Pada saat aku tidur, aku ngerasa nggak mimpi apapun dan tidur aku nyenyak-nyenyak aja. Sampai suatu waktu tiba-tiba aku ngerasa kayak ada orang datang menghampiri aku. Terus aku mulai buka mataku pelan-pelan dan aku ngeliat dari arah di bawah kaki aku itu ada orang, anak kecil, datangi aku, bawa infus, dan ya udah geret aja tiang infusnya ke arah aku. Setelah aku lihat dengan sesama dan aku bangun dong abis itu kan, terus aku ngeliatin ke arah dia. Karena seinget aku tuh selalu mengunci pintu kamar koas. Jadi kalau ada orang mau masuk itu ya dia harus ngetok sampai aku bukain baru dia bisa masuk. Tapi kok ini dia bisa masuk tiba-tiba ya? Terus aku liatin itu anak dan ternyata mukanya sama persis dengan yang meninggal dunia tadi siang. Terus aku cuma bisa nelen ludah, aku tidur langsung ngebelakangin dia. Terus ya udah, aku merem aja sampai aku bangun di pagi hari. Dan yang harus kalian tahu adalah ada jejak kaki di ruangan koas dari pintu sampai ke deket tempat tidur aku. Jadi yang aku lihat tadi malam itu bukan mimpi, tapi beneran. Aku nyesel sih, tapi aku juga nggak tahu sih. Aku
aku tidak mendapatkan informasi dan juga pesan apapun dari dia. Dan aku juga nggak tahu niat dia itu apa, datengin aku malam-malam seperti itu. Apakah ada pesan yang ingin dia sampaikan atau tidak? Kalian para tim medis maupun para medis yang punya cerita horor, baik itu cerita PKL, cerita magang, atau cerita koas, kalian bisa kirimin langsung ke email aku di bawah ini. Karena aku pengen banget denger cerita kalian, dan aku pengen juga berbagi cerita kalian ke orang-orang semua.